Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta, mahasiswa dan mahasiswi tutoran online, Universitas Terbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Materi pada sesi ketujuh kelas tutoran ini akan kita bahas mengenai penyusutan, amortisasi, dan revaluasi dalam perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud. Sedangkan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Untuk menghitung besarnya penyusutan harga tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, harta berwujud yang bukan berupa bangunan yang memiliki masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun. Dan yang kedua adalah harta berwujud yang berupa bangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Metode penyusutan yang digunakan itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode garis lurus dan metode yang kedua adalah metode saldo menurun. Metode garis lurus digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Ketentuan khusus atas penyusutan yaitu penyusutan tidak boleh dilakukan atas aset yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atas aset ini, keuntungan pengalihannya berupa objek pajak, akan tetapi kerugian pengalihannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, aset berupa tanah tidak dikenai penyusutan. Yang ketiga, atas aset yang dilakukan revaluasi, maka pasca revaluasi dilakukan perubahan beban penyusutan sesuai dengan nilai hasil revaluasi. Yang keempat, penyusutan aset bagi sektor industri tertentu dapat dikenai ketentuan berbeda. Di antaranya, dapat diberikan fasilitas percepatan pengakuan beban penyusutan dan diatur oleh ketentuan Kementerian Keuangan. Sedangkan amortisasi itu dilakukan pada harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Akan diamortisasi dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ketentuan khusus atas amortisasi yaitu yang pertama, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi. Yang kedua, pengeluaran sebelum operasi komersial bermasa manfaat melebihi 1 tahun dapat dikapitalisasi dan diamortisasi. Yang ketiga, pengeluaran untuk perolehan hak atas pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan metode satuan produksi. Dan yang keempat, pengeluaran di bidang usaha kehutanan, perkebunan tanaman keras, dan peternakan diamortisasi sejak dilakukannya pengeluaran atau sejak bulan produksi komersial. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas mengenai revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Perbedaan nilai buku dengan nilai aktiva dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai instruksi perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut,
Kepada wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai. Demikianlah penjelasan singkat pada materi sesi ke-7 ini. Anda diharapkan berpartisipasi aktif pada kegiatan kelas tutor. Untuk diskusi, gunakan forum diskusi dan untuk tugas, gunakan forum tugas yang telah disediakan. Selamat mengikuti kegiatan tutor mata kuliah Administrasi Perpajakan ATBI 4330. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.